Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman-teman mohon maaf ada masalah handphone tadi ya teman-teman sekalian, masalah teknis sehingga mulai agak terlambat pada hari ini, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi yang akan kita bicarakan pada tema pagi ini. Mohon izin sebentar. Baik. Saya sapa dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang hormati seluruh ustadzah, asatidz, para musyrif, musyrifah, guru-guru, pengasuh semua di pesantren Tahfiz Maskanul Huffaz, yang sayangi seluruh santri-santri Maskanul Huffaz yang berada di berbagai macam tempat, ada di Bintaro, di Bogor, di Medan, di mana lagi, di Jambi, di Padang, dan tempat-tempat lainnya. Yang saya hormati, mohon izin ibu-ibu semua, kalau ada yang bergabung pada hari ini, biasanya teman-teman memanggil saya Uma di pesantren Tahfiz. Yang saya juga hormati seluruh teman-teman yang bergabung. Saya tahu teman-teman yang bergabung di sini tidak hanya dari Indonesia, ada teman-teman dari Brunei, ada Assalamualaikum Ibu. Ini kayaknya Ibu Florinda selalu hadir nih, Masya Allah, luar biasa. Teman-teman dari Malaysia juga ada. Assalamualaikum Ibu, terima kasih telah bergabung. Dan juga teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Apa kabar semuanya? Semoga baik, Alhamdulillah. Saya juga baik, Alhamdulillah. Ya. Pada hari ini langsung saja teman-teman sekalian, tema kita adalah tentang futur atau penyakit lemah atau malas dalam beribadah. Dalam kehidupan kita, contoh sederhana, teman-teman yang melakukan rutinitas setiap harinya, pasti ada yang mengalami namanya masa malas, masa jenuh, masa tidak mau berkegiatan, tidak mau belajar, bahkan malas sekali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan futur. Apa itu futur, teman-teman sekalian? Futur adalah rasa malas dan lemah setelah sebelumnya ada masa rajin dan ada masa semangat. Jadi kita manusia biasa nggak pernah energi kita tuh 100% semangat, terus nggak mungkin. Ada yang hari ini kita semangat untuk melaksanakan ibadah wajib dan sunnahnya sangat banyak, tapi besok ada yang akhirnya sunnah-sunnahnya lagi males nih, mungkin jadinya nggak shaum sunnah misalnya, nggak qiyamul lail misalnya. Ada masa-masa seperti itu, teman-teman sekalian. Jadi, penyakit futur ini harus diwaspadai. Futur ini adalah sebuah penyakit yang terkadang dia menyerang orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Futur menyerang ahli ibadah, futur juga menyerang para penuntut ilmu. Teman-teman yang sedang menghafalkan Quran, misalnya di Maskanul Huffaz, pasti ada rasa jenuh, rasa malas. Makanya biasanya teman-teman di Maskanul Huffaz itu selalu mengatakan, mau rihlah, mau jalan-jalan, mau refreshing gitu ya, supaya tidak terkena yang namanya jenuh atau malas ini. Namun teman-teman sekalian, ini ada jenis orang-orang ketika dia menghadapi futur atau malas atau jenuh beribadah, ada 3 jenis golongan orang. Coba kita berkaca, sahabat-sahabat sekalian, kita termasuk golongan yang mana? Pertama, ada jenis ketika dia futur, malas dan jenuh beribadah, dia berhenti sama sekali dari aktivitasnya karena dia futur tadi. Contoh, biasanya ngaji baca Quran sehari misalnya 1 juz. Besoknya 1 juz, besoknya 1 juz, terus dia futur dan dia tinggalkan Quran. Betul-betul dia tinggalkan Quran sama sekali. Baru nanti baca Ramadan lagi misalnya. Ada jenis orang yang seperti ini, yang ketika dia malas, dia lelah, dia jenuh, dia tinggalkan sama sekali. Tentu kita tidak ingin menjadi orang-orang yang meninggalkan perkara baik itu. Kedua, ada jenis orang ketika dia malas atau futur, malas dalam beribadah atau jenuh dalam beribadah, dia patah semangat, dia lagi nggak semangat pada hari itu ya. Namun ternyata dia tetap paksakan dirinya untuk tidak berhenti dari aktivitasnya. Dia akan mengatakan saya bisa, saya semangat. Biasanya pada penuntut ilmu begitu. Mohon izin, saya bercerita, Uma bercerita teman-teman sekalian. Uma pernah dalam kondisi yang sangat malas sekali kuliah, pernah.
Karena pada saat itu mengambil cuti kuliah karena tahun 2008 pada saat itu ada syuting di Mesir, balik ke kampus itu malas sekali, futur luar biasa, malas, nggak mau lagi. Rasanya setiap kali kuliah tuh beban gitu, malas gitu. Udah tingkatannya beda sama angkatan-angkatan yang selama ini gitu. Tapi kemudian akhirnya menepuk-nepuk diri bahwa harus semangat. Jadi ada jenis orang futur yang kedua adalah mereka berada dalam keadaan yang futur, tapi mereka tetap tidak berhenti dari aktivitasnya, tetap lakukan, walaupun mungkin semangatnya berbeda dari yang biasanya. Tapi itu yang baik, jangan berhenti, teman-teman sekalian. Walaupun sedikit tetap dilakukan, jangan berhenti. Kemudian yang ketiga, ini golongan yang terbaik. Apakah itu golongan yang kembali pada keadaan semula? Contoh tadi, para penghafal Quran di Masjidil Hufaz. Setiap hari teman-teman mendapatkan target minimal 2 halaman Al-Quran untuk teman-teman hafalkan. Untuk bisa teman-teman menyelesaikan hafalan 30 juz dalam waktu 1 tahun, 2-4 halaman atau bahkan lebih. Kemudian teman-teman merasa jenuh, kemudian kita rihlah, kita ada agenda wisata 2 hari atau 3 hari. Setelah itu kembali lagi dalam keadaan yang fresh dan kemudian kembali menghafalkan Quran. Itu adalah yang terbaik, golongan yang kembali pada keadaan semula. Dan orang-orang seperti itu adalah golongan-golongan yang sedikit. Maka berterima kasihlah kepada Allah yang telah memberikan semangat kepada kita untuk terus beribadah, untuk terus menuntut ilmu. Yang paling mahal dari kita semua apa teman-teman sekalian? Salah satunya adalah semangat. Semangat itu nggak bisa dibeli, nggak bisa dijual masalahnya. Jadi kalau teman-teman Allah kasih semangat, Allah kasih taufik, Allah kasih pertolongan untuk beribadah, mohon maaf, Allah kasih pertolongan untuk menuntut ilmu, maka banyak bersyukur kepada Allah dan banyak doa yang buat kita semangat Allah, yang buat kita istiqamah Allah, yang buat kita mudah dalam menuntut ilmu, mudah dalam beribadah, mudah dalam baca Quran, mudah dalam bangun malam, itu adalah Allah. Jadi kita minta sama Allah supaya kalau futurnya nggak lama-lama, cepat kembali kepada sedia kala. Baik, teman-teman sekalian, ada satu pepatah yang mengatakan untuk bisa terus-menerus istiqamah dalam keadaan semangat, dalam suatu kondisi, itu adalah hal yang mustahil. Atau kita lihat Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, istiqamahlah kalian walaupun kalian memang tidak mampu sebetulnya. Tapi berjuanglah untuk istiqamah. Memang ada teman-teman, kita saatnya malas sekali, kan ada ya, biasanya kalau udah malas tuh nggak mau ngapa-ngapain, pengennya di rumah terus, nggak mau melakukan kegiatan apapun. Maka cara yang terbaik adalah kita menyadari bahwa kita sedang mengalami futur, malas atau sedang mengalami jenuh. Yang berbahaya adalah kalau dia tidak menyadari dia dalam keadaan yang futur. Karena kalau kita menyadari, kita bisa mengobatinya. Mengobati rasa malas itu, mengobati rasa jenuh itu. Yang berbahaya adalah kalau dia lagi malas, tapi dia tidak menganggap bahwa dia lagi futur. Dia menganggap itu hal yang biasa. Sehingga nanti menjadi penyakit yang hebat, penyakit kronis yang akhirnya sulit untuk diobati. Padahal futur itu harus diobati, teman-teman sekalian. Iman itu kan naik turun. Iman naik karena ketaatan, turun karena kemaksiatan yang kita buat. Umar selalu menganalogikan dengan handphone. Handphone itu sama juga. Kadang dia tinggi baterainya, kadang dia rendah baterainya, low battery. Dan biasanya itu kalau sudah low, apa yang harus dilakukan? Di-charge. Sama seperti orang-orang yang sedang futur. Orang-orang yang sedang lemah, orang-orang yang sudah jenuh, harus diobatin, harus di-charge lagi. Bagaimana caranya nanti kita akan bahas setelah yang berikut ini. Namun kita lihat teman-teman sekalian, Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadits yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau bersabda, sesungguhnya tiap amalan ada masa semangat, ada masa malas, ada masa futur, teman-teman sekalian. Barang siapa yang tatkala di masa futurnya ia tetap kembali kepada sunnahku, maka dia beruntung. Namun barang siapa yang masa futurnya bukan kepada sunnahku, masa malesnya justru tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, maka dia akan binasa. Ya, jadi ada kalanya teman-teman sekalian, kita nih hari ini lagi semangat banget untuk bersodakoh. Maka teman-teman sodakoh. Lagi semangat banget, pengen qiyamul lail dengan banyak rakaat, teman-teman lakukan. Karena terkadang teman-teman malas dalam melakukan itu. Seperti itu. Jadi futur ini atau malas atau jenuh ini dia bisa menimpa siapa saja, teman-teman sekalian. Kunci ketika kita sedang dihinggapi futur, dihinggapi malas adalah jangan sampai meninggalkan yang wajib. Jangan sampai meninggalkan yang wajib. Mungkin kita meninggalkan sunah-sunah, contoh.
kita ini terbiasa misalnya dalam satu hari kita sholat wajib ya, kemudian kita sholat qobliyah ba'diyah, kemudian kita sholat tahajud, kita sholat duha, kita baca Quran satu hari satu juz misal. Tapi hari ini kita lagi malas, lagi jenuh, lagi capek. Setidaknya jangan meninggalkan yang wajib. Lagi malas untuk yang mulai, lagi malas untuk duha, lagi malas untuk baca Quran. Ya, tapi setidaknya tidak meninggalkan yang wajib. Jangan sampai dia meninggalkan yang wajib. Mungkin futurnya dia meninggalkan sholat malam, futurnya dia meninggalkan sholat puasa sunnahnya, futur dia mengakibatkan dia meninggalkan rawatibnya misalnya, tapi jangan meninggalkan yang wajib. Jadi kalau kita dalam keadaan futur, selalu ingat bahwa oke, beberapa hal saya tidak kerjakan, tapi yang wajib tetap saya paksakan untuk saya kerjakan. Begitu teman-teman sekalian. Ada satu kisah mengenai futur. Jadi sahabat-sahabat Rasul juga mengalami futur. Para orang-orang soleh juga mengalami yang namanya imannya turun ya, dalam keadaan lemah, dalam keadaan malas. Ada juga. Coba kita lihat Hanzalah. Hanzalah ini salah seorang sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa di sini yang namanya Hanzalah ya? Insya Allah. Hanzalah itu pernah berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku ini adalah orang yang sudah terjatuh pada kemunafikan. Padahal Hanzalah itu orang yang saleh luar biasa. Abu Bakar kaget. Kemudian Abu Bakar mengatakan, Subhanallah, apa yang kau katakan wahai Hanzalah? Kemudian Hanzalah bilang, bayangkan, kalau kita bersama Rasulullah, dan ketika Rasulullah menasihati kita, mengingatkan kita tentang surga, tentang neraka, maka kita merasa seakan-akan surga dan neraka itu ada di hadapan kita. Mohon maaf. Namun, ketika kita keluar dari majelisnya Rasulullah, ketika kita keluar dari pengajiannya Rasulullah, kemudian kita lupa, kata Hanzalah ya, kita bertemu dengan istri kita bertemu dengan anak-anak kita bertemu dengan kebun-kebun kita, kemudian kita lupa, kata Hanzalah. Kemudian apa yang terjadi? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga mengatakan demikian. Beliau mengatakan bahwa aku pun juga mendapati hal yang sama sepertimu. Maaf ya, minum dulu. Mohon maaf sebentar. Baik. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Wahai Hanzalah, aku juga mengalami apa yang engkau alami. Aku juga merasakan apa yang engkau rasakan. Bahwa ketika bersama dengan Rasulullah naik lagi semangatnya. Ketika udah pulang ke rumah, ketemu anak, ketemu istri, maka apa yang terjadi? Turun lagi semangatnya. Kemudian akhirnya hal ini diadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul tanya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Kemudian dijawablah, wahai Rasulullah, ketika kami di majelis bersama dengan engkau mengingatkan kami tentang surga, tentang neraka, maka seolah-olah surga neraka itu ada di hadapan kami. Kami menjadi sangat taat. Namun ketika kami pulang, ketemu istri, ketemu anak-anak, ketemu kebun-kebun kami lupa akan hal tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa sahabat sekalian? Beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian terus-menerus sebagaimana keadaan kalian ketika di sisiku dan dalam keadaan mengingat Allah, niscaya malaikat akan berjabat tangan dengan kalian di tempat tidur kalian dan di jalan-jalan kalian. Akan tetapi ada saatnya wahai Hanzalah. Jadi ada saatnya bahwa memang manusia itu kadang-kadang dia lemah, kadang-kadang dia semangat. Begitu pula dengan kita, sahabat sekalian. Kadang kita baru pulang dari kajian. Mau berubah, mau jadi anak yang lebih baik, jadi istri yang lebih baik. Itu biasa bertahan mungkin 3, 4, 5 hari. Setelah itu kalau nggak ikut kajian lagi, udah mulai futur lagi, udah mulai lupa lagi. Itu sebabnya kenapa kita harus mengerjakan pekerjaan secara konsisten. Kadang-kadang turun nih iman kita akibat kemaksiatan yang kita lakukan, perlu di-charge lagi, disuntik lagi. Dengan siapa? Dengan orang-orang soleh itu, dengan kajian-kajian, dengan bacaan-bacaan Quran. Seperti itu teman-teman sekalian. Ya, maka kita lihat dan kita renungi bahwa ternyata tanda-tanda seseorang yang mengalami futur adalah tanda ketika hatinya mulai menjadi keras. Itu hati-hati sahabat-sahabat sekalian. Hati keras itu ditandai dengan apa? Hati yang tidak teranyuh, tidak bergetar atau tidak berasa sama sekali atau tidak menangis ketika ayat-ayat Allah dibacakan. Atau ketika dia berdoa kepada Allah SWT nggak ada rasanya gitu, baca Quran nggak ada rasanya. Coba kita diam sejenak, mungkin hati-hati kita telah begitu keras sehingga ayat-ayat Quran yang dibacakan atau kita baca tidak membekas di hati-hati kita. Mungkin terlalu banyak dosa sehingga ayat-ayat Quran itu masuk kuping kanan, masuk kuping kiri saja. Tidak berkesan di hati kita.
Kalau kita lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat sekalian, beliau orang yang hatinya lembut sekali. Dikatakan kalau beliau berdoa atau beliau sholat itu, beliau pasti menangis karena saking lembutnya hati beliau. Apa kata Utsman bin Affan, teman-teman sekalian? Jika hati kalian bersih, niscaya kalian tidak akan merasa kenyang dengan kalam Allah. Kita pasti ketagihan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita pasti ketagihan mendengar murattal atau kita baca Quran. Tanda hati yang mati atau hati yang keras, diri yang futur adalah tidak terasa dalam hatinya tentang ayat-ayat Quran itu. Ketika ayat-ayat Quran dibacakan maupun ketika kita membaca sendiri ayat-ayat itu, maka kita waspadai diri kita sendiri. Maka beberapa hal mengenai futur, teman-teman sekalian, ada beberapa yang penting kita pahami. Yang pertama adalah kita tidak menolak futur karena itu pasti terjadi pada diri kita. Pertama, kita tahu bahwa kita ini tidak ada yang bersih tanpa dosa. Kita ini pasti berbuat salah. Namanya manusia biasa. Namun kata Rasulullah, apa sebaik-baik manusia yang berbuat salah adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi yang namanya manusia itu dia pasti berbuat salah. Tapi bedanya ada yang meremehkan maksiat, meremehkan dosa, ada yang takut ketika dia berbuat dosa. Itu perbedaan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan kalau orang-orang yang beriman ketika dia buat dosa, seperti seekor lalat menempel di hidungnya, seperti dia duduk di bawah gunung yang akan siap menghancurkan dirinya, dia takut ketika dia buat dosa. Tapi ketika orang yang jauh daripada Allah, ketika dia buat dosa, seperti ada lalat yang menempel di hidungnya dan kemudian dia kibas begitu saja, saking dia merasa dosa itu begitu remeh. Jadi kembali lagi, terkait futur ada beberapa hal harus kita ketahui. Yang pertama adalah kita tahu pasti manusia itu berbuat salah atau berbuat dosa, berbuat khilaf, itu pasti. Nggak ada manusia yang suci, nggak ada manusia yang sempurna. Jadi pasti manusia merasakan futur, pasti. Hanya bedanya, orang-orang yang beriman ketika dia buat dosa, dia ketakutan luar biasa. Orang-orang yang jauh daripada Allah ketika dia buat dosa, dia nggak ada rasa sama sekali. Apa hakikat dosa, sahabat-sahabat sekalian? Dosa adalah ketika kita melakukannya diam-diam dan kita nggak ingin orang lain tahu, dan ketika kita buat bergetar hati kita. Tapi kalau dosa itu dilakukan berkelanjutan, berterusan, maka mungkin saja nggak ada lagi rasa getar, rasa takut dalam diri kita. Karena hati kita sudah semakin keras, semakin kita biasa dalam melakukan perbuatan dosa itu. Jadi terkait futur ada satu tadi, yang pertama, manusia ini pasti terjerumus dalam dosa maksiatnya, jadi pasti merasakan futur. Kedua, sahabat-sahabat sekalian, kita harus menyadari bahwa hati ini itu mudah sekali untuk bolak-balik. Hari ini kita taat, besok kita buat dosa, terus kita taubat sama Allah, terus kita buat dosa lagi. Itu hati manusia seperti itu, cepat berbolak-balik. Makanya hati kita ini dinamakan qalb, karena dia mudah terbolak-balik. Apa kata Rasulullah SAW, teman-teman sekalian? Sungguh hati anak Adam itu lebih cepat terbolak-balik daripada panci yang bergoyang karena mendidih. Itu kata Rasulullah. Artinya apa? Artinya cepat sekali kita hari ini kita buat salah, kemudian kita baik lagi, kemudian kita buat salah lagi, kemudian kita baik lagi. Misalnya apa? Misalnya sikap seorang ibu kepada anaknya misalnya. Sudah dikatakan bahwa atau seorang anak pada ibu ya, wala taqulahuma uf misalnya dalam surah Al-Isra ayat 23. Ini anak udah belajar nih, udah belajar agama, udah tahu nggak boleh bilang sama orang tuanya. Sehari 2 hari dijalanin, tapi lagi kesel, kemudian keluar lagi kata misalnya. Jadi kita paham bahwa manusia ini cepat berbolak-balik. Makanya istiqamah itu sulit sekali. Makanya Umar selalu bilang, doa yang diucapkan Nabi Muhammad yang sangat sering adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami atas agamamu. Karena begitu cepat kita berbalik, teman-teman sekalian. Makanya kita juga bilang apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kita bilang ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Begitu. Umat tuh selalu ingat kejadian ketika salah seorang santri di Maskan Hafaz juga bercerita, kami ini penghafal Quran, tapi kadang-kadang apa yang sudah kami belajar, kami yang Allah larang kami malah lakukan, yang Allah tidak boleh kami malah lakukan. Itu manusia. Memang seperti itu. Kadang-kadang dia buat baik, kadang-kadang dia buat salah. Cepat sekali kita berbolak-balik, teman-teman sekalian. Jadi pasti kita merasakan futur. Itu sesuatu yang pasti. Namun, teman-teman sekalian,
Setelah kita tahu bahwa itu adalah hal yang pasti terjadi bagi setiap manusia, maka yang perlu kita bicarakan pada hari ini adalah bagaimana caranya agar kita bisa mengatasi futur kita. Supaya kita nggak malas terus-menerus sampai akhirnya kita berhenti untuk belajar, berhenti untuk melakukan amal soleh itu. Bagaimana caranya? Pertama, harus beramal sesuai dengan kemampuan. Jangan berlebih-lebihan, jangan memforsir, memaksakan diri. Ada orang yang misalnya apa ya? Misalnya dia beribadah terus-menerus, puasa setiap hari gitu ya. Khawatir nanti dia merasa udah nggak mau lagi gitu. Jadi yang pertama, syarat supaya kita bisa keluar dari futur adalah, mengurangi futur adalah beramal soleh sesuai dengan kemampuan, jangan terlalu berlebih-lebihan. Khawatir nanti teman-teman akan bosan dan kemudian berhenti dan meninggalkan. Apa kata Nabi Muhammad? Lakukanlah dari amalan yang kalian mampu untuk melakukannya. Demi Allah, Allah tidak akan bosan menerima amal hingga kalianlah yang bosan. Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah adalah yang sedikit-sedikit, tapi dia continue. Ajak gitu, sedikit-sedikit, tapi dia selalu dilakukan. Jadi Allah nggak bosan, kita yang bosan. Seperti itu teman-teman sekalian. Pernah ada suatu kisah juga yang hari ini ingin menceritakan. Pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah masuk ke dalam sebuah masjid. Lalu Nabi Muhammad melihat ada tali yang terbentang antara tiang masjid dengan tiang masjid lainnya. Nabi Muhammad tanya, ini apa? Kok ada tali yang seperti ini? Kemudian salah seorang menjawab, ini adalah tali milik Zainab. Jika ia lelah dalam sholatnya, maka ia akan berpegang pada tali itu. Saking luar biasanya mau beribadah. Kemudian apa kata Nabi Muhammad SAW? Janganlah seperti itu. Lepaskanlah tali tersebut dan hendaklah tiap orang sholat sesuai dengan keadaan semangatnya. Jika ia lelah dalam sholat yang sudah terlalu lelah, dia boleh untuk duduk begitu. Jadi Rasul mengingatkan kepada kita untuk beribadah tidak terlalu terforsir sehingga mengakibatkan kita berhenti dan tidak mau mengerjakan sama sekali di kemudian hari. Tidak Rasul menginginkan kita beribadah sesuai dengan kemampuan kita. Kita yang paling mengerti tentang diri kita sendiri, teman-teman sekalian. Ada seorang yang berkata pada Rasul seperti ini, wahai Rasulullah, saya selalu sholat malam dan nggak tidur. Siangnya saya puasa dan nggak berbuka karena ingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata yang lainnya juga berkata, ya Allah, ya Rasul, saya meninggalkan wanita-wanita dan saya nggak akan menikah untuk selama-lamanya. Kemudian apa kata Rasul? Ketika Rasul mendengar hal tersebut, kalian mengatakan hal-hal seperti ini, kata Rasul, demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan paling bertakwa di antara kalian. Akan tetapi, aku puasa, tapi aku juga berbuka. Aku sholat malam, tapi aku juga tidur. Dan aku menikahi wanita, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka bukan bagian dari golonganku. Rasulullah hendak mengatakan kepada kita semua, sahabat-sahabat sekalian, semua itu ada waktunya. Ada waktu kita beribadah, ada waktu kita belajar, ada waktu kita refreshing, ada waktu kita melakukan yang lain-lain. Semua ada waktunya. Begitu. Kemudian ini juga ada kisah yang terkenal juga yang juga sering Umar ceritakan berkenaan dengan seorang mukmin ini, dia pandai mengatur waktunya dan dia tahu setiap hal-hal itu ada haknya. Kisahnya Abu Darda dan Salman Al-Farisi yang mungkin sering teman-teman dengar. Salman Al-Farisi dan Abu Darda keduanya sahabat mulianya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Salman Al-Farisi datang ke rumahnya Abu Darda dan kemudian Salman Al-Farisi lihat bagaimana luar biasanya Abu Darda dalam beribadah. Puasa terus-menerus nggak buka, malam Qiyamul Lail terus-menerus gitu ya, menghidupkan malam dan sholat terus-menerus sampai akhirnya melihat istrinya Abu Darda ini berpenampilan tidak terlalu baik, sampai Salman Al-Farisi bertanya, ada apa denganmu wahai Ummu Darda, istrinya Abu Darda? Karena Abu Darda, suamiku sudah tidak memiliki lagi hajat kepadaku, kata Ummu Darda. Lalu apa yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi menasihati sahabatnya ini? Kata Salman Al-Farisi adalah, wahai Abu Darda, sesungguhnya Tuhanmu memiliki hak atas dirimu, yaitu untuk ibadah, betul. Tapi engkau juga punya hak untuk dirimu. Artinya kalau waktunya tidur, ya tidur. Waktunya makan, ya makan. Hakmu juga punya, tubuhmu juga punya hak atas dirimu. Kemudian tamu-tamumu kalau datang juga punya hak atas dirimu. Istrimu juga punya hak atas dirimu. Maka berikanlah masing-masing haknya.
Ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk diri sendiri, ada waktu untuk pasangan, seperti itu. Kemudian hal ini diceritakan pada Rasulullah SAW, kemudian Rasul membenarkan ucapan yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi. Begitulah teman-teman sekalian, bahwa kita tidak bisa terlalu memforsir terus-menerus yang mengakibatkan kita menjadi malas dan kita berhenti. Uh, Disebutkan seperti ini sahabat-sahabat sekalian. Sesungguhnya di antara tanda kefakihan seseorang, ia memperhatikan kondisi imannya ketika berkurang. Dan di antara kefakihan seseorang, dia tahu ketika imannya sedang naik, dan dia tahu ketika imannya sedang turun. Gak semua orang menyadari itu, sahabat-sahabat sekalian. Di antara kefakihan seseorang itu adalah ia mengetahui kapan godaan syaitan itu datang kepadanya. Jadi bersyukurlah kepada Allah kalau teman-teman ngerasa, ya Allah, aku lagi futur nih, lagi malas banget. Karena nggak semua orang mengalami itu. Kadang orang bablas aja, nggak baca Quran, kayak nggak qiyamul lail, kayak nggak som, biasa aja. Karena nggak melakukan hal-hal seperti itu. Jadi bersyukurlah ketika Allah pilih teman-teman merasa gelisah. Itu hal yang bagus teman-teman sekalian. Teman-teman merasa gelisah karena ya Allah kok malas banget ya baca Quran. Itu adalah indikasi yang baik. Karena teman-teman merasa dan menyadari bahwa teman-teman futur selanjutnya cari obatnya. Supaya kita nggak terlalu lama dalam keadaan yang malas. Ketiga, gimana caranya sahabat-sahabat sekalian supaya kita tidak futur dalam kondisi yang terus bersemangat? Tentu saja memilih teman yang betul. Memilih teman yang betul. Seperti yang sudah kita tahu lah dalam banyak hadis-hadis Rasulullah yang sudah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa seorang sahabat itu bisa menarik. Atau hadisnya Rasulullah, kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, kecipratan wanginya, berteman dengan pandai besi, kecipratan bau dan apinya. Jadi seorang teman itu mempengaruhi luar biasa. Teman-teman punya target. Contoh, mohon izin ya teman-teman sekalian, saya izinnya banyak contoh tentang Quran, karena di sini ada ratusan anak-anak penghafal Quran, santri-santri penghafal Quran yang bergabung. Teman-teman ingin menjadi penghafal Quran, tapi kalau teman-teman berada di lingkungan yang tidak kondusif, sekitar lain yang enggak atau cuek dengan Quran, enggak akan bisa. Tapi kalau teman-teman menyepikan diri untuk sementara waktu, berada di sebuah tempat, teman-teman menghafal Quran, Masya Allah, teman-teman akan istiqomah di situ. Kalaupun futurnya cepat balik lagi. Kenapa? Karena lingkungannya mendukung untuk teman-teman bisa hafal Quran, misalnya seperti itu. Ya, banyak loh teman-teman sekalian di Maskanul Hufat itu yang belum pernah punya hafalan sama sekali dari umum gitu, sama seperti sekolah umum gitu, nggak pernah punya hafalan sama sekali. Begitu masuk Maskanul Hufat 1 tahun, Masya Allah, dengan pertolongan Allah, kegigihan, kesungguhannya, selesai di hafalannya. Apakah ada malas? Pasti ada. Tapi ketika dia berada dalam lingkungan yang soleh, lingkungan yang baik, dia terpacu ketika dia lihat teman-temannya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Teman-teman penghafal Quran kan nggak pegang handphone kan, jadi fokus sekali dalam menghafalkan Quran misalnya. Jadi itu contoh ya sahabat-sahabat sekalian. Sebagaimana dalam surah Al-Furqan ayat 25 sampai 28 sebagai dalil bahwa kita diminta untuk berteman dengan orang-orang yang saleh. Biasanya orang-orang yang sudah meninggal dunia dia akan menyesal. Dia katakan apa? Celakalah karena aku telah memilih si fulan itu sebagai teman dekatku. Sungguh dia telah menyesatkanku dari mengingat Allah. Ia telah menyesatkanku dari peringatan-peringatan setelah datang kepadaku, dan syaitan memang meninggalkan manusia. Jadi orang-orang ini yang tidak berteman dengan orang-orang yang soleh, di hari akhir dia menggigit jarinya, ya, menggigit kedua tangannya, dan dia merasa menyesal. Celaka aku. Kenapa dulu aku pilih orang seperti dia untuk menjadi temanku yang membuat aku menjadi menderita sekarang gitu di hari akhir. Jadi futur obatnya yang ketiga adalah pilih sahabat-sahabat sekalian, teman-teman yang membuat kita merasa ketika melihatnya kita taat kepada Allah, ketika melihatnya kita ngerasa semangat. Ada jenis teman-teman yang begitu. Baru memandangnya saja kita rasa ya Allah, ini malu nih hari ini belum baca Quran, ya Allah malu nih tadi nggak sholat tahajud, karena melihat wajahnya ya, wajah orang-orang soleh yang Masya Allah. Atau kita datang ke guru-guru kita, sahabat-sahabat sekalian, melihat wajah orang soleh itu menenteramkan hati kita. Jadi sahabat-sahabat sekalian, obat futur yang ketiga adalah bahwa kita memilih berteman dengan orang-orang yang soleh. Orang Islam bergaul dengan siapapun boleh, kita berteman dengan siapapun boleh. Kita ini di Indonesia berbagai macam agama, suku, bangsa, adat dan suku-suku, boleh berteman dengan siapapun. Mereka saudara-saudara kita semuanya, saudara setanah air, dan tunjukkan Islam rahmatan lil alamin. Tapi untuk circle terdekat harus orang-orang yang salih, supaya kalau futur, kalau iman kita lagi rasa jenuh, kita lagi rasa malas, itu membuat kita akhirnya cepat kembali lagi karena dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Begitu teman-teman sekalian. Ya. Berikutnya teman-teman semua, yang keempat,
Obat supaya kita tidak futur adalah jangan pernah meremehkan dosa-dosa kecil. Karena semua dosa besar itu dimulai dari dosa-dosa yang kecil. Dosa kecil yang dilakukan terus-menerus, bertumpuk-tumpuk, dia akan jadi dosa besar. Jadi obat futur adalah nggak boleh kita meremehkan dosa-dosa yang kecil, teman-teman sekalian. Ya, seperti yang tadi Uma bilang ya, analoginya ketika ada orang beriman, ketika dia buat dosa, dia takut sekali. Dia merasa seakan-akan gunung itu akan menghancurkan dirinya, dia takut, teman-teman sekalian. Contoh apa misalnya nih, teman-teman, bohong misalnya. Bohong sekali. Bohong itu nggak mungkin sekali, pasti bohong lagi yang kedua kali untuk menutupi kebohongan yang kemarin. Bohong, 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 ntar menjadi besar. Seperti itu, sahabat-sahabat sekalian. Jadi, hendaklah kita semua ini waspada. Kalau kita ingin kembali bersemangat, kita berhati-hati ketika kita terjerumus dalam dosa-dosa kecil. Ya. Kemudian yang kelima, teman-teman sekalian, obat futur, obat supaya kita nggak malas, nggak jenuh dalam beribadah apa, jangan buang-buang waktu. Waktu ini terus berjalan. Hakikat waktu apa, sahabat-sahabat sekalian? Dia terus berjalan dan dia tidak akan kembali lagi. Banyak orang-orang menyesal. Kenapa ya dulu waktu remaja saya nggak hafal Quran? Kenapa ya dulu waktu remaja saya nggak belajar agama? Kenapa ya dulu waktu masa muda saya banyak maksiat misalnya? Jangan buang-buang waktu. Mumpung sekarang Allah memberikan waktu kepada kita, waktu kita singkat, umatnya Rasulullah itu hanya dikatakan 60 sampai 70 tahun saja dan itu sangat singkat, teman-teman sekalian. Ayahnya Uma meninggal di usia 63 tahun kemarin. Rasanya singkat sekali, bersama dengan beliau itu sangat singkat. Dan kita juga nggak tahu, banyak sekali teman-teman kita lihat akhir-akhir ini usia-usia muda, sahabat sekalian, 20 tahun, 21 tahun sudah meninggal dunia. Salah satu sahabat Uma, Amr ya, anaknya Ustadz almarhum Arifin Ilham, beliau meninggal dalam usia sangat muda, 20 tahun. Sahabat Uma juga guru-gurunya teman-teman di Maskan Hufat ya, Ustadz Mahfud, beliau meninggal dalam kecelakaan mobil gitu ya, ketika dalam agenda dakwah. Jadi waktu kita ini nggak banyak, sahabat-sahabat sekalian. Sehingga yang harus kita lakukan adalah jangan pernah membuang-buang waktu. Kata Rasul apa? Ada dua nikmat di mana banyak sekali manusia tertipu dalam keduanya. Nikmat apa sih? Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kalau kita sehat, kadang kita lupa, kita bisa melakukan apapun. Kalau kita punya waktu yang lapang, waktu yang banyak, kita juga bisa melakukan apapun dalam bermaksiat kepada Allah. Makanya obat futur adalah jangan pernah buang-buang waktu. Kita tahu kita futur, kita malas, oke, kita kasih waktu untuk diri kita rehat sebentar. Jangan berlama-lama karena kita berkejaran dengan waktu, teman-teman sekalian. Kita ini bukan seperti malaikat yang terus-terus beribadah kepada Allah, tidak. Kita ini punya waktu yang terbatas dan kita tahu bahwa kita juga nggak bisa beribadah 24 jam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kasih waktu ruang pada kita untuk rehat, setelah itu bangkit lagi untuk kembali bersemangat. Kalau para malaikat-malaikat memang selalu bertasbih memuji Allah ya, teman-teman lihat nanti dalam surah Fussilat 38, para malaikat-malaikat yang selalu memuji-muji Allah pagi, siang, hari tanpa pernah bosan. Manusia ini bosan, kita ini bosan, sahabat-sahabat sekalian. Jadi supaya tidak futur, jangan pernah engkau membuang-buang waktu, jangan pernah engkau menyia-nyiakan waktu yang ada kepadamu. Mohon izin, Uma selalu memberikan logika seperti ini. Kematian kita itu dirahasiakan, sahabat-sahabat sekalian. Makanya kita ngerasa waktu kita itu panjang sekali. Jadi kita bebas melakukan apapun. Kita bebas untuk jahat sama orang, mungkin kita bebas untuk melukai hati orang, kita bebas untuk zalim sama orang. Karena kita ngerasa waktu kita panjang. Mungkin ada waktu untuk bertaubat. Tapi coba seandainya ada misalnya, ada seorang dokter yang mengatakan engkau sakit parah dan rasanya umurmu hanya bertahan sekian hari. Pasti sekian hari itu nggak mau kita gunakan untuk futur kelamaan. Atau malas yang berlama-lama, pasti nggak mau. Andai kan kita tahu jadwal kematian kita, teman-teman sekalian, misalnya tinggal sehari, 2 hari, atau 3 hari, pasti dalam 3 hari itu apa yang kita lakukan? Orang yang senantiasa ingat mati apa teman-teman yang dia lakukan? Dia akan tawadhu, dia akan rendah hati. Dia nggak akan mau bermusuhan dengan siapapun, nggak mau. Ntar lagi mati, mau buat apa cari-cari musuh? Kemudian dia akan minta maaf kepada banyak orang misalnya, atau ketika ada orang yang dilukai, dia juga minta maaf, dia juga meminta maaf untuk menyembuhkan hati-hati mereka, dia kembalikan hak-hak orang yang mungkin dia ambil, seperti itu. Jadi kunci supaya kita nggak malas berlama-lama, nggak jenuh berlama-lama adalah kita senantiasa tidak membuang-buang waktu, karena kita tahu waktu kita terbatas. Kita mau jadi orang baik, teman-teman sekalian. Terlepas dari seluruh kesalahan, kekhilafan kita ini mau jadi orang baik. Sehingga waktu yang ada, kita minta sama Allah agar Allah bantu kita untuk jadi orang yang baik dan bersemangat kembali dalam melakukan ibadah demi ibadah. Kemudian yang keenam,
Sahabat-sahabat sekalian, yang keenam, apa caranya supaya kita tidak malas berlebihan, tidak futur secara berlebihan? Kita harus punya rutinitas harian yang tidak pernah ditinggalkan apapun yang terjadi. Setiap orang beda-beda. Uma punya guru, baru kemarin ngaji sama guru Uma, kemudian beliau mengatakan begini, saya ini sejak SMA sampai sekarang, sudah sekian puluh tahun, nggak pernah sekalipun meninggalkan sholat malam. Kemudian Uma tanya, kalau sakit gimana, Umi? Tetap melakukan sholat malamnya, walaupun mungkin dalam keadaan yang duduk gitu ya, ataupun mungkin rakaatnya dipersingkat seperti itu. Uma hanya mengatakan, Masya Allah, luar biasa orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang salih ini. Begitulah teman-teman sekalian. Supaya kita tidak futur terlalu lama, masing-masing kita ini berbeda, tapi kita harus punya rutinitas harian yang tidak ditinggalkan. Contoh, lagi yang lain. Teman-teman rutin nih, teman-teman di pesantren kan rutin membaca zikir pagi petang yang tidak pernah ditinggalkan. Nanti keluar dari pesantren, diteruskan itu zikir pagi petang ya teman-teman sekalian. Jadi setiap subuh baca, setiap ba'da asar misalnya baca zikirnya. Setiap kita beda-beda amalan rutinitasnya. Jadi apapun yang terjadi adalah satu atau dua amalan yang secara sembunyi-sembunyi yang orang lain nggak tahu dan itu rutin kita lakukan. Walaupun hanya sekedar contoh satu hari satu ayat misalnya. Kalau nggak bisa satu hari satu juz, satu hari setengah juz. Kalau nggak bisa satu hari satu halaman. Kalau nggak bisa satu hari satu ayat, yang penting tidak ditinggalkan. Begitu teman-teman sekalian. Yang paling penting tidak meninggalkan rutinitas tersebut. Seperti itu. Atau hari Jumat ini, hari Jumat misalnya ya, teman-teman baca surah Al-Kahfi misalnya. Tidak ditinggalkan. Ketujuh. Apa yang harus dilakukan sahabat-sahabat sekalian supaya kita dalam kondisi yang terus bersemangat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja kita banyak berdoa. Itu kunci dari semuanya. Ada kalimatnya tuh duit ya, doa, usaha, ikhtiar, tawakal ala Allah. Artinya dalam setiap kehidupan kita nggak bisa lepas. Ada ikhtiar diri sendiri pasti, usaha diri sendiri pasti, tapi juga ada doa. Doa ini menunjukkan kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kalau Allah nggak izinkan ya nggak akan pernah bisa. Allah yang bantu kita dalam melakukan semuanya. Makanya doanya tadi ya, Al-Fatihah ayat 5 tadi, ihdinas siratal mustaqim, yang sering teman-teman baca dalam sholat, atau ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, seperti yang dibacakan oleh Rasulullah, atau doa istiqamah lainnya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, dan sebagainya. Bacalah doa-doa istiqamah itu yang membuat teman-teman ditolong oleh Allah untuk tetap apapun yang terjadi istiqamah lurus. Ya ada belok sedikit, manusia biasa kadang belok, tapi ketika belok cepat dia kembali lagi jalan yang lurus lagi untuk pertemuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan hanya menanti pertemuan kepada Allah. Cerita sedikit teman-teman sekalian, sebentar lagi akhiri ya, karena teman-teman yang laki-laki sudah mau sholat Jumat. 2 tahun belakangan ini kan banyak kematian ya teman-teman sekalian. Dalam keluarga umat, atau sahabat-sahabat kita semua, guru-guru kita semua itu kita banyak sekali mendengar kematian demi kematian. Kita pun menunggu giliran untuk itu. Jadi yang kita lakukan adalah kita fokus saja dalam melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal sholih. Kalau kita malas, kalau kita jenuh, kita minta tolong sama orang-orang sholih. Kita datang kepada orang-orang sholih, teman-teman sekalian, kita doa, minta sama Allah, ya Allah, jangan kelamaan ya Allah, berikan lagi semangat ya Allah. Singkat cerita, Uma selalu minta sama Allah kadang kayak gitu. Belajar terus nih, belajar, tapi ada masa males. Akhirnya apa? Sampai apa ya, minta sama Allah tuh betul-betul ya Allah, tolong kasih semangat, kembalikan semangat lagi ya Allah. Karena dengan semangat kita jadi bisa mengerjakan semuanya dengan baik. Begitulah teman-teman sekalian. Ya. Yang ke-8, tadi keberapa ya? Tadi ke-7 ya teman-teman ya. Yang ke-8, kita menghilangkan kemalasan kita, jangan lupa kita zikir pagi petang, itu harus ya. Dalam zikir pagi petang itu berisi penjagaan yang luar biasa. Kita baca zikir petang, Allah melindungi kita dari petang sampai pagi. Kita baca zikir pagi, Allah melindungi kita dari pagi sampai petang. Perlindungan yang bermacam-macam. Perlindungan dari sihir, perlindungan dari orang-orang yang jahat, perlindungan dari macam-macam teman-teman sekalian. Perlindungan dari rasa malas, rasa takut, dan lain-lain. Jadi kita baca zikir pagi petang kita. Dan yang terakhir, yang sudah Uma katakan tadi, selalu mengingat mati. Seorang Ansor datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, siapakah yang paling baik? Yang paling baik itu bukan yang lain-lain, yang paling baik itu mereka yang paling baik akhlaknya. Akhlak itu terlihat dalam lisan, terlihat dalam perbuatan. Kemudian sahabat Ansor itu bertanya lagi, ya Rasul, siapa sih yang paling pandai? Pandai itu adalah mereka yang ingat mati dan persiapkan bekal kematiannya. Insya Allah kalau kita senantiasa ingat mati, nggak akan lagi kita futur terlalu lama, teman-teman sekalian. Orang-orang sudah berlari menuju pendekatan kepada Allah, fafirru ilallah, dia lari terus kepada Allah, kita juga nggak mau ketinggalan.
Begitu sahabat-sahabat sekalian ya, insya Allah mudah-mudahan ceramah singkat Uma pada hari ini setidaknya kembali mengingatkan kita bahwa kita manusia biasa, ada salah, ada futur, ada malas, tapi insya Allah selama kita dikelilingi oleh orang-orang yang baik, teman-teman istiqamah untuk mengaji, teman-teman istiqamah dengan Qur'annya, insya Allah teman-teman akan cepat kembali lagi untuk bersemangat, insya Allah. Baik, satu pertanyaan mungkin pada hari ini kayaknya udah banyak yang chat di forum chat. Uma akan pilih satu. Makasih ya teman-teman semua yang sudah mencatat di forum chat nih, Masya Allah. Luar biasa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan ikatlah ilmu dengan tulisan. Kadang kita dengar saja kita lupa, sahabat-sahabat sekalian. Baik, oke. Ini ada pertanyaan dari Ibu Sumiati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Jika ayah belum sholat, apakah kita sebagai anak wajib menasihatinya? Jika sudah menasihati tapi tidak didengarkan, bagaimana hukumnya? Nanti mungkin ini akan ada ceramah sendiri, teman-teman sekalian. Tapi dalam perkara menasihati, agama ini adalah nasihat. Kita diminta untuk fabima rahmati minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kita diminta untuk mengingatkan orang lain dengan lembut. Kalau kita keras, kita kasar, orang-orang akan berlari menjauh daripada kita. Nabi Musa alaihi salam dakwah kepada Firaun saja, kata Allah Subhanahu wa taala, qaulal layyina, kalimatnya harus baik, harus lembut. Umat selalu mengatakan begini, saya selalu mengatakan begini, dakwah itu adalah dasarnya cinta. Kita menginginkan kebaikan kepada orang itu. Dari hati akan sampai ke hati. Namun dakwah pada orang tua ada cara-caranya tersendiri. Biasanya teman-teman yang baru banget belajar, punya semangat yang tinggi dalam beragama, Masya Allah bagus, tapi dampaknya jadi tidak tepat dalam menasihati target dakwahnya. Sementara yang namanya orang yang tadinya tidak sholat menjadi sholat itu butuh waktu, butuh proses. Jadi mungkin kalimat yang harus diucapkan adalah Al-Isra ayat 23, kalimat yang tidak boleh kata-kata kasar ya. Apa kalimatnya di surah Al-Isra ayat 23, wala taqulahuma uf wala tanharhuma wa qulahuma qawlan karima. Jadi teman-teman berkata dengan kalimat-kalimat yang mulia kepada kedua orang tua kita. Kemudian tunjukkan dulu dari diri kita sholat baik, ketika kita berhijrah kita menjadi anak yang baik, dan insya Allah kita doakan orang tua kita dengan kalimat-kalimat yang lembut, dengan doa dalam kesendirian, insya Allah, dengan kesabaran. Namanya dakwah itu kesabaran, dakwah itu nggak bisa hari ini dakwah langsung berubah, nggak bisa. Dan terkadang dakwah pada keluarga sendiri biasanya lebih sulit dibanding dengan dakwah kepada orang lain. Banyak kejadiannya ya, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, teman-teman sekalian, menasihati ayahnya misalnya sulit. Kemudian Habil menasihati saudaranya Qabil juga agak sulit. Nabi Nuh alaihissalam menasihati anaknya juga sulit. Tapi kita sayang pada ayah kita ingatkan ayah kita dengan kalimat yang baik, suasana hati yang baik, dalam tempat yang baik, kalimat yang santun, dengan doa terus-menerus, dengan kita mencontohkan diri yang baik, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada ayah kita, insya Allah. Baik, sekian dari Uma. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Kita kembalikan kepada moderator. Mohon maaf lahir batin atas keterlambatan pada hari ini. Terima kasih, semangat selalu, Jumat Mubarak, Jumat yang penuh dengan keberkahan, mudah-mudahan hari ini kita isi dengan banyak amal soleh. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.